Praise the Lord, my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Do not put your trust in princes or human beings who cannot save. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. He remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. He lifts up those who are bowed down. The Lord God reigns forever, for all generations. Praise the Lord. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Dengan tepuk tangan saudara bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Saudara, semua saya percaya hari ini kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Siapa memuji Tuhan, amin. Saya percaya kita menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga, saudara. Oleh karena saudara, maukah hari ini sama-sama kita berikan terbaik lewat pujian penyembahan kita. Hari ini sama-sama kita fokus pada Tuhan. Saya percaya saat kita fokus menyembah Tuhan, ada kuasa yang besar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk hari yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk apa yang kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Tempat ini Tuhan Yesus, kami siap memuji, kami siap membesarkan, kami siap meninggikan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Makasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya,
Rabaya Shana Namaya. Rabaya Shana Namaya. Ramaya Shana Ramaya Shana Namaya. Ambil waktu dengan Tuhan di saudara itu. Angkat sembahmu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan saudara. Oh Rabaya Shana Namaya. Rabaya 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 Rabaya. Rabaya. Tuhan dengar setiap kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Ramaya. Ramaya Syadamaya Dadama. Yes, yes lah. Mengalir, mengalir. Mengalir. Mengalir Tuhan, mengalir. Ramaya Syadamaya lalala. Ramaya Syadamaya. Oh Ramaya Syadamaya. Ramaya Syadamaya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai. Dalam kasih-Mu biar mengalir kuasa Tuhan Pak ini Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Kasih Yesus mengalir dalamku terjadi itu, terjadi itu. Kasih Yesus dalam kasih-Mu. Mari dengan segenap hatimu saudara. Mari bersama-sama katakan saudara. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus Tuhan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami percaya Yesus, kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku.
kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sekali lagi saudara, dengan iman nyatakan kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus menggerakkan hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yang percaya bukan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Sebab kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. GBI PRJ Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Boleh lambaikan tanganmu, sorakan. Kita ada semua karena kasihnya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Mari nyatakan. Semua karena kasih-Nya, semua karena karya-Nya, ku diangkat dan dibela, ditolong dan dilayakan. Bagimu kemuliaan, bagimu keagungan, ku puji, ku tinggikan, ucapan syukur ku senandungkan. Hanya Kau pribadi yang mempesona, tiada yang seperti-Mu, Yesus Kau Tuhanku. Hanya Kau juru selamat manusia, terindah termulia selama-lamanya. Mari lebih lagi GBI PRJ, angkat suara
kita percaya Tuhan besar di dalam setiap pribadi kita, amin. Di dalam namanya ada pengharapan, di dalam kuasanya ada kekuatan. Haleluya. Satu suara nyatakan. GBPR dia bisa lebih lagi. Sekali lagi nyatakan.
Engkau Allah yang besar berkuasa, Allah yang maha mulia. Kami mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. Tahun 2025, tahun penuaian. Kami percaya penuaian besar sedang terjadi Tuhan. Atas hidup kami, keluarga, gereja, bahkan atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menuai bagi kerajaan surga. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipelihara Tuhan. Indonesia disertai oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia. Engkau berkati Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Biarlah hikmat dan akal budi senantiasa menyertai di dalam setiap kepemimpinannya Tuhan. Setiap keputusan strategis yang diambil itu boleh berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan juga untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Urapi hamba-hambamu Tuhan dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Kami percaya otoritas ilahi senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan hamba-hambamu Tuhan. Engkau memakai mereka Tuhan sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga kepada bangsa-bangsa. Dan kami percaya hamba-Mu bersama keluarga besar aman dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, dibangkitkan atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Indonesia. Dipakai sebagai alat untuk penuaian jiwa sampai kedatangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami kagum Tuhan atas rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Kami kagum Tuhan atas cara-Mu mencintai kami. Di setiap proses hidup kami Tuhan, Engkau terus menolong kami. Engkau terus menuntun setiap kami. Engkau terus mengangkat setiap kami Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan kami terus bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
pernah menyerah dalam hidup setiap kami Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas. Tak terduga caramu Tuhan Yesus. Tak terbatas kasih ya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Kami mau nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan. Tak terbatas sebab tak terbatas kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat suaramu bersama nyatakan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga
Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya di tahun 2025 ini ada satu berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya di hari ini saya mau menyampaikan tentang pesan untuk memasuki tahun 2025. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang Tuhan sedang persiapkan kita untuk menerima berkat yang luar biasa. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu di tahun 2024. Dan kami percaya kalau kami ada di tahun 2025, ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan Kau beri kesempatan kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya juga bahwa berkat-berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan yang gak bisa apa-apa ini Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, buka hati dan kami terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Nah, di hari ini ada satu tema khotbah yang luar biasa, yaitu The New Year Message 2025. Ya, di mana Tuhan akan berikan satu pesan kepada kita. Bagaimana kita harus melangkah di tahun 2025. Kita tahu bahwa 2024 bukanlah tahun yang mudah. Tapi Tuhan juga berkata bahwa tahun 2025 ada satu perkara yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan ini. Nah, sebelum masuk dalam satu pesan Tuhan, mari kita buka sama-sama di Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23 Bapak Saudara. Perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Ayat 22 berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Artinya Tuhan katakan setiap pagi Tuhan kasih yang namanya berkat Tuhan. Selalu baru setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dan kami percaya bahwa 2025 ini ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dengan begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, kita akan masuk dengan pesan Tuhan yang pertama. Apa yang harus kita perhatikan untuk memasuki tahun 2025 ini? Hal yang pertama Tuhan katakan dengan jelas bahwa nantikanlah Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya bahwa saudara di Mazmur 27 ayat 14 berkata dengan jelas, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Apa yang Tuhan artikan di sini? Bahwa kita di tahun 2025 ini harus fokus lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan katakan nantikan Tuhan. Artinya kita seperti orang yang melihat Tuhan itu, melihat fokus kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33 selalu saya bawakan di setiap khotbah. Bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan di Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Firman Tuhan jelas di tahun 2025 ini. Kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Bergantung hanya pada Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Ya, kuatkan kata Tuhan dan teguhkan hatimu. 2025 jangan sampai kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mungkin tahun 2024 kita mengalami satu pergumulan. Mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi 2025 Tuhan minta kau kuatkan dan teguhkan hatimu. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Kalau hari ini kita juga lihat bahwa di Mazmur 123 ayat kedua berkata, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba para perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada siapa? Kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Hari ini kalau ada doa yang belum dijawab sama Tuhan, mungkin kita masih dalam masa pergumulan yang
berat di tahun 2024 dan belum selesai sampai hari ini. Tuhan katakan dengan jelas, tahun 2025 kita terus memperhatikan Tuhan. Kita harus terus fokus mata kita memandang kepada Tuhan sampai doa itu terjawab. Sampai Tuhan memberkati kita dengan begitu luar biasa. Jalan keluar pasti diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini, di hari yang luar biasa ini, tahun 2025, banyak sekali di luar sana berkata bahwa tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi mengalami krisis, terjadi peperangan di sana sini. Dan Tuhan katakan dengan jelas, jangan takut. 2025 aku selalu menyertaimu. Asalkan engkau memandang Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita berharap sama Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan. Firman Tuhan juga jelas berkata di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Ini manusia di akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana manusia di akhir zaman ini ya mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka suka membual, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Sudah jelas 2024 banyak sekali Tuhan bukakan di media sosial. Bagaimana orang yang sombong direndahkan sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau katakan jangan pernah sombong dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita rendah hati, Tuhan akan tinggikan kita dengan begitu luar biasa. Jadi hari ini jangan kita menjadi manusia-manusia seperti yang ditulis di Alkitab di 2 Timotius 3:1-9. Jangan kita sebagai manusia akhir zaman yang tidak menghormati orang tua. Mungkin tidak peduli sama agama, tidak tahu mengasihani, tidak mau berdamai. Hari ini mari kita terus nantikan Tuhan dengan segenap hati kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu poin yang pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas melalui gembala sidang Pak Niko. Tuhan katakan dengan jelas tahun 2025 adalah tahun penuaian. Firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Firman Tuhan jelas berkata 2025 adalah tahun penuaian. Mungkin Anda pernah berkata dalam hati, Pak, menuai apa Pak? Ingat sekali lagi, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Pada saat kau menabur kebaikan, maka kau akan tuai kebaikan dengan begitu luar biasa. Amin. Pada saat kau menabur kasih dalam hidupmu, engkau akan menuai kasih yang luar biasa. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa ada 4 penuaian yang akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2025. Hal yang pertama, penuaian yang pertama adalah tuaian jiwa-jiwa. Saya sangat exciting 2025 ini. Saya percaya setiap gereja, anak-anak Tuhan akan menjadi yang namanya menyelesaikan amanat agung, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat saya selalu ada di ibadah penghiburan, Tuhan selalu sampaikan kepada saya bahwa apa yang kau bawa pada saat kau pulang kepada Bapa, 0. Tidak sehelai kain pun kau akan bawa pulang. Tapi yang satu hal yang Tuhan katakan, pada saat kau dipanggil Tuhan, Tuhan gak tanya berapa rumahmu, berapa mungkin uang deposito yang ada dalam deposito. No. Tuhan cuma tanya satu hal. Berapa jiwa yang kau sudah menangkan buat aku. Makanya hari-hari ini pesan Tuhan di tahun 2025. Menyelesaikan amanat agung itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maukah kita membawa jiwa-jiwa. Seperti apa yang tertulis di Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba-domba yang tidak bergembala. Artinya banyak orang di luar sana lelah Bapak Ibu Saudara. Banyak orang di luar sana itu sekarang lagi bingung, lagi stres. Tapi kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Kita harus menjangkau banyak jiwa. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Melalui apa yang kita perbuat. Makanya Tuhan katakan, kau gak harus jago berkhotbah. Kau gak usah harus bisa pintar ngomong. No. Tuhan katakan, melalui sikap hidupmu, maka akan banyak orang yang kenal Yesus dan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas berkata, seperti domba-domba yang tidak bergembala. Makanya kan banyak orang
yang mungkin hari ini belum ada di bawah pengembalaan. Mungkin hari ini yang belum kenal Yesus. Pada saat kau bersaksi di depan mereka bahwa nama Tuhan Yesuslah yang luar biasa. Tuhan Yesuslah yang membawa kita sampai hari ini. Maka disitulah mereka akan mengenal siapa Allah kita. Yaitu Yesus Kristus yang hidup, yang luar biasa. Amin. Hal yang pertama akan terjadi tuaian jiwa Bapak Saudara. Saya percaya ini akan terjadi gelombang. Penuaian yang terbesar dan terakhir akan terjadi di tahun 2025 ini. Dan seterusnya. Dan saya percaya ini adalah satu gelombang Tuhan. Dan kita akan harus melihat sebagai saksinya. Kita harus hidup terang, hidup berdampak. Dan hidup kita adalah menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan. Artinya apa? Banyak orang akan melihat siapa Allah kita. Hidup kita berubah, hidup kita diberkati Tuhan. Yang kedua, ada tuaian buah roh Bapak Saudara. Buah roh kalau kita tahu ada di Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan 23. Ya, ini akan terjadi tuaian. Apa dimaksud dengan tuaian buah roh? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi 2025 saya percaya bahwa bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan berkata bahwa engkau akan menuai. Engkau akan lebih mengasihi sesamamu manusia. Engkau akan lebih sukacita dalam kehidupan. Ingat sekali lagi. Kalau kita hidup kita sukacita, umur kita itu 10 tahun. Bahkan lebih daripada itu. Lebih muda daripada umur kita. Yang setuju katakan amin. Oh iya. Hidup dengan penuh sukacita, banyak bersyukur sama Tuhan. Itulah resep awet muda Bapak Saudara. Bukan kita oplas ataupun apa. Tapi hari ini Tuhan mau katakan. Pada saat kau hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Di situ ada satu hal yang luar biasa. Yaitu apa? Kita bisa awet muda. Kita bisa hidup sehat. Hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan yang saya mau fokuskan adalah kelemah lembutan. Sekali lagi, kelemah lembutan bukan berarti kita lemah gemulai dalam kehidupan kita. No. Kelemah lembutan bicara tentang kerendahan hati. Hari ini di Roma 7 ayat 4 berkata, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Hari ini Tuhan minta kita berbuah. Amin. Tahun 2025 Tuhan gak interesting dengan daun, Tuhan gak interesting dengan akar daripada kehidupan kita. Tapi yang Tuhan minta adalah kita berbuah. Makanya kelemah lembutan, kerendahan hati yang Tuhan minta dalam kehidupan. Jangan sombong kata Tuhan. Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati itu membuat Tuhan jijik. Menjijikkan bagi Tuhan. Ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Jadi hari ini Tuhan benci juga dengan orang yang congkak Bapak Saudara. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi poin yang kedua dari tuaian, kita akan terima yang namanya tuaian buah roh. Kita akan lebih sabar, kita akan lebih rendah hati, kita akan lebih menguasai diri. Dan ingat, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang tercurah dalam hidupmu. Yang ketiga, ini yang pasti disukai oleh setiap kita, yaitu tuaian berkat. Yang mau katakan amin. Tuaian berkat bicara di Ulangan 6 ayat 10b sampai 11. Untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai baik yang tidak kau isi. Sumur yang tidak kau gali. Kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanamin. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Apa yang Tuhan maksudkan di sini? Akan terjadi tuaian berkat yang gak pernah kau pikirkan, yang tidak timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan jelas berkata, Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang. Ya, dan akan berbesar hati sebab kelimpahan Bapak Saudara dari mana? Dari seberang laut akan beralih kepada siapa? Kepada kita. Dan
kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu, kata Tuhan. Wow, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Bahwa akan terjadi janji yang luar biasa. Mungkin dilihat Pak, tahun 2025 kan krisis ekonomi Pak. Pak, bisnis lagi lesu, tapi Tuhan janjikan dengan begitu luar biasa. Bahwa pada saat kau hidup benar di hadapan Tuhan, pada saat kau bergantung sama Tuhan, pada saat kau berharap sama Tuhan. Ingat loh, kekayaan itu bukan datang dari kita. Tapi kekayaan itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa pada saat itu kau akan heran, kau akan kaget. Kok bisa ya Pak? Kok bisa ya Bu? Kok bisa ya? Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Amin. Jadi akan ada perpindahan Bapak Saudara. Orang-orang yang fasik, kekayaan orang fasik akan pindah kepada orang-orang benar. Firman Tuhan jelas berkata, dari seberang laut dan dari kekayaan bangsa-bangsa. Artinya, Anda harus lihat, ini akan terjadi dengan luar biasa. Tapi dengan garis bawain, tuaian berkat akan terjadi dalam hidupmu. Kalau kau hidup benar di hadapan Tuhan, bisnismu benar di hadapan Tuhan, rumah tanggamu benar di hadapan Tuhan, maka itu akan terjadi dengan begitu luar biasa. Yang mau katakan amin. Jadi yang ketiga ada tuaian berkat yang luar biasa Bapak Saudara, itu akan terjadi. Jadi apa yang gak pernah kita pikir, kadang bilang gak mungkin lah Pak, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan buat sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin, yang gak ada jadi ada. Hari ini saya percaya dengan iman saya, dan firman Tuhan adalah landasan hidup saya. Dan berkata, itu akan terjadi tuaian berkat. Dan kau akan tercengang-cengang dan berkata, Tuhan, Engkau dahsyat. Tuhan, Engkau luar biasa. Amin. Nah, tuaian yang terakhir ada tuaian di bumi. Ya, kalau kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 18 sampai dengan 20, firman Tuhan jelas berkata begini. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Ayat 19 berkata, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil Bapak Saudara. Artinya begini, akan terjadi penuaian jiwa. Akan terjadi yang namanya tuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Tapi akan berjalan paralel dengan yang namanya goncangan-goncangan dalam kehidupan ini. Pak, kok bicara goncangan lagi? Yes, Tuhan mengatakan jangan takut. Pada saat kau mengalami goncangan, pada saat kau mengalami pergumulan 2025, Tuhan beserta dengan kita. Asalkan kita hanya berharap dan senantiasa nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Artinya pada saat kita mungkin 2024 sudah baca Alkitab, kita 2025 harus lebih rajin lagi baca Alkitab. Amin. Bukan mendengar Alkitab, tapi membaca Alkitab, melakukan Alkitab dalam kehidupan ini. Pada saat mungkin 2024 kita sudah berdoa, yes, Tuhan katakan 2025 harus lebih rajin lagi berdoa. Pak, saya 2024 sedang ngikutin menara doa fajar. Cool Pak, saya sudah ngikutin semuanya. Juga saya ikutin. 2025 Tuhan katakan harus lebih rajin untuk cari Tuhan. Harus lebih daripada 2024. Dan saya percaya 2025 adalah tahun Tuhan janjikan akan lebih baik, lebih diberkati dibandingkan 2024. Yang percaya katakan amin. Jadi yang kedua, Tuhan katakan akan terjadi penuaian. Tahun penuaian ini akan terjadi. Ingat sekali lagi 4 hal. Tuaian jiwa-jiwa, tuaian buah roh, tuaian berkat. Jangan lupa itu. Karena akan terjadi penuaian dari bangsa-bangsa, perpindahan kekayaan, dan yang terakhir akan terjadi tuaian di bumi. Yaitu penuaian jiwa akan kau lihat. Tapi paralel dengan goncangan-goncangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan katakan jangan takut, jangan gentar. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang terakhir, ada satu firman yang luar biasa. Ada satu statement dari Tuhan yang luar biasa. Yaitu tertera di firman Tuhan. Tahun penuaian adalah hukum tabur tuai.
Artinya apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Amin. Saya akan bacakan ayatnya begitu luar biasa di Galatia 6 ayat 7b sampai dengan ayat ke-10. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Ayat 9 jelas berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan. Sekali lagi saya ulangin. Ayat ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang yang baik saja sama kita? No. Firman Tuhan berkata gini, kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini Tuhan jelas berkata 2025 kita harus lebih buat baik lagi kepada banyak orang. Saya tutup dengan kesaksian yang menurut saya ini sebuah sungguh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Firman ini adalah firman yang hidup. Di tahun 2024 saya ngalamin banyak hal pergumulan. Anda tahu saya punya istri Putirsa yang selalu mendampingi saya. Dan selalu saya banyak belajar dari beliau. Dia selalu katakan, Roy, kalau bisa berbuat baik, berbuat baik. Ya, pada saya bilang, ngapain sih kamu kok begini? Kadang-kala orang yang kamu berbuat baik juga gak berbuat baik sama kamu. Ya, biasalah Bapak Saudara, kalau kita mungkin sering berbuat baik sama satu orang, kita berharap orang itu akan berbuat baik sama kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kadang-kala hidup gak seperti itu. Kita sudah berbaik sama orang, suatu kali kita berharap orang itu gak berbuat baik sama kita. Makanya di Yeremia juga pasal 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Jadi kita jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan kita pernah mengandalkan hamba Tuhan. Tapi andalkan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Amin. Jadi pada saat itu dia selalu bilang, udahlah berbuat baik aja Roy. Anda tahu 2024 kami punya rencana sebetulnya untuk liburan di akhir tahun. Tapi rencana itu tidak terjadi karena papa mertua saya masuk rumah sakit karena ada sesuatu di dalam empedunya. Dan singkat cerita di hari Natal saya harus ke UGD dan singkat cerita papa saya, mertua saya harus masuk ke rumah sakit. Sampai sebelum akhir tahun baru, puji Tuhan dia bisa keluar dengan keadaan yang mungkin dalam pemulihan sampai hari ini. Dan pada saat kami pulang, kami harus siapkan beberapa hal. Contohnya seperti kursi dorong. Ya ada beberapa hal. Dan kami punya satu ide untuk kita itu mau belikan ranjang rumah sakit. Sehingga memudahkan dia untuk bisa naik turun. Ya bisa ada sampingnya begitu. Kami berpikir dan kami lihat di website harganya wah cukup mahal juga ya. Dan kami lihat juga yang secondnya, wah cukup mahal juga. Tapi dalam perjalanan itu setelah tahun baru 2025, tiba-tiba istri saya ingat bahwa ada tempat tidur itu ada di rumah teman dia, ya saudara kita juga, ya, yang tidak dipakai begitu. Nah, dia telepon, intinya kita mau coba ambil alih lah kalau bisa beli ataupun pinjam dan segalanya. Tapi Anda tahu, pada saat kita berbuat baik, kita tabur perbuatan baik, Tuhan bisa kirimkan orang-orang seperti itu. Ternyata ranjang itu bukan punyanya saudara kita atau teman kita ini, tapi kepunyaan orang lain, yaitu gembala kul daripada saudara kita itu. Nah pada saat kita telepon, kita bilang oke lah Pak, kita ambil alih, berapa harganya? Dia bilang no, pakai aja. Kita nggak kenal siapa itu, tapi Tuhan bisa pakai banyak orang untuk memberkati kita. Amin. Jadi hari ini marilah kita tetap, kalau kau diberi kesempatan hidup masuk dalam 2025. Tuhan katakan kesempatan ini kau pakai hanya untuk berbuat baik dalam kehidupan ini. Saya sungguh
banyak diberkati dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya. Pada saat kita berbuat baik sama orang, jangan berharap orang itu harus kembali berbuat baik sama kita. Tapi Tuhan tahu, Tuhan bisa pakai banyak orang. Tuhan bisa pakai setiap orang untuk memberkati kita. Saya tutup dengan satu kesaksian yang terakhir. Yaitu pada saat kami beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, kami liburan ke Hong Kong. Di situ bersama dengan teman-teman cool juga. Nah, suatu hari kami mendapatkan satu kamera pocket yang jatuh di bis, ya, di bis pada saat itu. Nah, waktu itu saya ambil kamera itu dan saya tanya kepada sekelilingnya, ini punya siapa? Nggak ada yang ngaku. Akhirnya saya bawa ke kamar dan saya bilang sama anak saya bahwa papa nemukan kamera pocket ini. Ya, anak saya bilang, wah puji Tuhan dong Pak, kita dapat kamera baru. Saya bilang enggak, ini bukan kepunyaan kita. Kita harus balikan kepada orang yang siapa yang kehilangan. Pada saat itu anak saya langsung komentar, ya orangnya aja nggak tahu, ya kan nggak ada yang punya itu Pak. Nggak mungkin, saya bilang, pasti ada yang punya. Dan saya akhirnya ide, istri saya juga ide, oke kita kembalikan ke concierge ya di hotel tersebut. Dan bilang kalau ada orang yang menanyakan kamera, maka ini kamera saya titipkan ke concierge. Saya nggak tahu siapa itu. Nah singkat cerita kami kembalikan, waktu ngantri, waktu mengembalikan kamera itu di belakang saya ada seorang warga negara China dan berkata dengan bahasa Mandarin bahwa kok ada ya zaman begini orang yang baik mengembalikan barang yang hilang, ya. Dan itu anak saya yang mentranslate kepada saya, Pak, itu orang itu bicarain kita. Ada juga orang yang baik seperti ini. Singkat cerita, saya sudah kembalikan ke concierge, saya nggak tahu apakah itu ditemukan oleh yang hilang. Tapi beberapa hari kemudian, ya kami sudah nggak ingat lagi tentang kamera itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kami ini mau pergi ke satu Pret Park ataupun Disneyland di sana di Hong Kong. Nah kami lagi buru-buru, ya saya ingat masih gendong anak saya yang kedua sama istri saya. Anda tahu apa yang terjadi? Tas daripada istri saya itu tertinggal di stasiun bis yang saya berangkat. Jadi di dalamnya ada paspor, ada uang dan segalanya. Itu tertinggal karena kami terlalu sibuk ataupun terlalu fokus kepingin untuk pergi ke Disneyland pada saat itu. Nah pada saat perjalanan di tengah jalan, di tengah kita sudah naik bis, kami ingat, waduh ada tas yang tertinggal. Anda tahu apa yang saya panik? Saya stop itu bis, karena sebenarnya bis itu nggak boleh stop. Saya stop, saya bilang saya mau lari, saya mau balik. Supaya tas itu nggak hilang, karena itu sudah ada paspor dan ada uang. Ya paspor, Anda tahu kalau paspornya hilang di Hong Kong, saya nggak tahu apakah bisa balik juga ke Indonesia. Dan singkat cerita, saya lari Bapak Saudara, lari saya ke sana. Aduh. Pada saat saya sampai ke stasiun di mana saya berangkat waktu itu dan saya taruh tas itu di mana, tas itu nggak ada. Wah saya lemes, saya bilang, waduh tasnya hilang ini. Saya tanya ke concierge, saya tanya ke lobbynya, dia bilang, I don't know, nggak ada yang tahu. Saya sudah bilang sama istri saya waktu itu, udah hilang tasnya. Kita harus pergi ke embassy, kita harus pergi kemana, hilang pokoknya. Tapi apa yang terjadi mujizat Tuhan, makanya pada saat apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Di selang harinya, tiba-tiba ada teman yang kebetulan teman kelompok kita juga yang berpergian sama-sama, itu tidak berangkat ke Disneyland. Dia ada di hotel. Jadi yang menemukan tas itu adalah teman saya sendiri yang disimpan di kamarnya. Dan dari situ saya bilang, saya nangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kau baik, kau luar biasa. Coba kalau ditemukan sama orang yang kebangsaan lain. Ataupun mungkin orang yang niat untuk mencuri. Sudah selesai itu tas. Tapi Tuhan bisa pakai segala cara untuk kembali kepada kita semua. Apa yang kau tabur, ingat ya, itu yang kau tuai. Hari ini tabur kebaikan. Tabur kasih lebih lagi kepada sesama kita. Mungkin hari ini keluarga kita belum harmonis, belum unity. Tabur kasih. Saling melangkul, saling saling memaafkan. Tabur kebaikan, tabur kesabaran. Tabur yang namanya kelemah lembutan, kerendahan hati. Itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Hari ini, mau kita berbuat baik? Tuhan katakan harus lebih lagi berbuat baik. Karena apa yang kau tabur, itu akan kau tuai dengan begitu luar biasa. Ingat, Allah kita Allah yang hidup,
dia tahu apa yang terjadi, dia tahu. Pada saat kita taburan dengan cucuran air mata, Tuhan katakan akan terjadi penuaian yang luar biasa. Tuaian jiwa-jiwa akan terjadi 2025. Tuaian buah roh akan terjadi. Tuaian berkat akan terjadi. Dan tuaian di bumi akan terjadi di 2025. Saya percaya firman ini akan memberkati kita semua. Menjadi rema dalam kehidupan ini. Bagaimana kita harus melangkah masuk 2025. Nantikanlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tahun 2025 yang kedua adalah tahun penuaian. Dan yang ketiga, yang terakhir, tahun penuaian adalah tahun hukum tabur tuai. Selama kita masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Masih ada kesempatan berbuat baik. Pada saat kita bisa mengasihi, kita mengasihi dengan segenap hati. Tapi jangan mengandalkan manusia, kata Tuhan. Mungkin manusia bisa mengecewakanmu, tapi Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Amin. Tuhan bisa pakai banyak orang. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk memberkati kita dengan begitu luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini firman yang dahsyat, firman yang luar biasa. Dan kami percaya firman yang Kau tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan tertanam dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan. Biarlah Tuhan 2025 ini Tuhan, kami tetap mau fokus kepada-Mu Bapa. Menanti-nantikan Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya dengan iman kami, melalui Gembala Sidang Pak Niko, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami sudah menganggap Tuhan, akan terjadi penuaian yang dahsyat dalam jiwa-jiwa. Di dalam berkat Tuhan, dalam buah roh. Dan juga Tuhan dalam di bumi ini. Kami percaya hal itu akan kami aminkan Tuhan. Dan kami imani itu dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga, kami percaya apa yang kami tabur hari ini, itu yang akan kami tuai. Janganlah kami menabur kejahatan ya Tuhan. Janganlah kami menabur mungkin tinggi hati Tuhan, keserakahan, kesombongan, kepahitan. Kami gak mau Tuhan menabur itu semua. Tapi kami mau menabur kebaikan. Mau menabur yang namanya kerendahan hati. Kami mau menabur kesabaran dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah di hari ini Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Masuk tahun 2025. Tuhan katakan tahun ini akan tahun lebih baik. Lebih diberkati lagi. Naik dan bukan turun dibandingkan tahun 2024. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Roy Raymond Tanujaya MSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Ibadah Raya V Live Streaming hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB Intercon pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GB Alam Sutramol pukul 7, 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GB PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roy Raymond Tanujaya MSC. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tin Setiawati Bekom. GB San Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun dilakukan secara onsite untuk ibadah managed service dan 2PM yang professional and couple service dapat diikuti melalui YouTube di channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM,
maupun online di website Kekening Persembahan CK7, BCH Cabang Tamrin dengan nomor rekan 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Isra Miraj dan Chinese New Year, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 27 sampai dengan hari Rabu 29 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, dan KOM diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online, dimulai pada hari Selasa 4 Februari 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab dapat mengikuti kelas tersebut dan harap segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 3 Februari 2025 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria.
Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.